Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sahabat BSJD di mana saja pun berada, kembali bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan yang pada saat ini tertulis dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 24. Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 24. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Saudara-saudara, ketika saya membaca nas ini, rasanya biasa-biasa saja. Seperti kalimat yang biasa yang dikhotbahkan di gereja, dikhotbahkan pada saat ibadah penghiburan dalam kedukaan atau ibadah-ibadah yang lainnya. Tetapi ketika saya membaca ratapan dari pasal 1 sampai pasal yang keempat, kalimat ini tidak lagi menjadi kalimat yang biasa-biasa saja seperti anggapan saya yang pertama tadi, kesan pertama saya ketika membaca ayat ini. Tetapi menurut saya ini adalah kalimat yang sangat berani dituliskan atau diucapkan di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kesakitan ataupun keluhan yang sangat mendalam, atau lebih tepat dikatakan titik terendah dalam kehidupan bangsa Israel pada saat keruntuhan bait suci. Kita tahu saudara-saudara, bait suci Yerusalem itu adalah lambang kemegahan, lambang kekuatan, lambang iman. Ketika itu hancur, otomatis juga itu akan berpengaruh secara psikologis bahwa itu juga ikut runtuh dalam segala hal. Nah, ketika sesuatu itu runtuh, yang megah, yang wah, yang wow itu runtuh, pada saat itu juga kita mengalami keruntuhan dalam berbagai segi hal. Tetapi kemudian di tengah keruntuhan itulah muncul kalimat ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmat-Nya selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Apalagi yang diharapkan? Semuanya sudah runtuh. Apalagi yang diharapkan? Semuanya sudah hancur. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengambil tema penderitaan perangsang iman. Sekali lagi, penderitaan perangsang iman. Mengapa saya mengambil tema penderitaan perangsang iman? Karena menurut saya penderitaan, kesusahan, ataupun keluhan, atau kekurangan, kedukacitaan tidak selamanya membawa kepada keterpurukan, kepada penderitaan yang hebat, tetapi sebaliknya itu justru menjadi perangsang iman. Buktinya, justru ketika saat sakit, ketika saat mengalami kedukaan, justru pada saat kita mengalami kekurangan, mengalami titik terendah, krisis dalam segala hal, pada saat itu justru kita lebih intens, lebih sering untuk berdoa kepada Tuhan, memohon belas kasihan-Nya. Dibanding ketika pada saat kita sehat, bersenang-senang, masih dalam berbagai kecukupan, tidak mengalami pergumulan berat atau penderitaan apapun. Nah, akhirnya kemudian penderitaan itu justru menjadi perangsang iman. Sehingga ratapan-ratapan ini mereka terus mengeluh kepada Tuhan, meratapi segala berbagai macam penderitaan mereka, mengadu, curhat kepada Tuhan. Artinya sungguh-sungguh semua itu justru menjadi perangsang iman. Kemudian berikutnya dari nas yang kita baca ada kata berharap. Sehingga saya mengambil tema yang kedua adalah pengharapan membawa kemenangan. Sekali lagi, pengharapan membawa
kemenangan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita bisa sepakat kalau seseorang itu akan mampu bertahan dalam penderitaan, dalam pergumulan yang berat, dalam berbagai macam kekurangan kehidupan ini, dia bertahan hanya karena ada pengharapan. Dibandingkan ketika ada orang mengalami kesusahan mungkin tidak seberapa, penderitaan tidak terlalu berat, pergumulan yang masih biasa-biasa, tapi kalau dia tidak punya pengharapan, merasa itu sudah buntu, tidak ada jalan keluar, jadi akhirnya dia lemah letih lesu, kemudian akhirnya pasrah, lalu akhirnya kegagalanlah yang menjadikan dia semakin terpuruk. Dibandingkan ketika kemudian orang terus berharap, terus berjuang, terus kemudian bangkit dalam pergumulannya itu, dia akan menjadi menang. Nah, dalam kitab Ratapan ini bukan hanya melulu dia mengeluh, dia meminta ini pertolongan dan sebagainya, dia mengungkapkan penderitaannya, tetapi juga di dalam keluhan dan penderitaannya itu berisi pengharapan, sehingga kemudian dia mengalami kemenangan yang luar biasa. Berikutnya ialah ketika kita melihat pengharapan membawa kemenangan atau penderitaan perangsang iman, kalau kita bandingkan antara penderitaan, pergumulan hidup itu sifatnya hanya sementara, sifatnya sebentar, sifatnya berubah-berubah. Tetapi kalau nas ini dituliskan kemudian, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi. Artinya sangat jelas di sini bahwa penderitaan itu sebentar, pergumulan hidup itu sifatnya selesai dan sifatnya bisa pendek atau sementara. Tetapi kasih setia Tuhan dan rahmat Tuhan itu tidak berkesudahan dan tidak habis. Penderitaan bisa habis, rahmat Tuhan tidak habis. Kesusahan itu sudah dan tidak lagi dialami, dan karena kasih setia Tuhan itu yang tidak akan pernah lagi berkesudahan dan terus menerus terjadi. Oleh karena itu, melalui nas ini Bapak Ibu, kita diajarkan jangan pernah membatasi kasih setia Tuhan dengan penderitaan yang terbatas. Jangan pernah menutup rahmat Tuhan dengan pergumulan ataupun keluhan-keluhan yang sementara, yang sifatnya sepele. Tetapi biarlah kasih setia Tuhan yang tidak habis, yang tidak putus-putusnya itu mengalir dalam kehidupan kita, menguasai kehidupan kita ini, sehingga kita tetap berharap dalam berbagai pergumulan, kita tetap kuat dalam berbagai penderitaan, sehingga kita menjadi pemenang. Kita diberi kekuatan menghadapi semuanya itu karena kita ini anak-anak Tuhan, yang tentunya Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kita mungkin bisa saja akan berkata kepada orang lain, kalau kamu baik, aku pun baik. Kalau kamu setia, aku pun setia. Statement ini tidak berlaku bagi Tuhan, karena ketidaksetiaan manusia tidak membatasi kesetiaan Tuhan. Dan keangkuhan ataupun keterbatasan manusia tidak akan pernah membatasi kasih setia Tuhan. Sehingga apa yang tertulis di sini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, itu jelas menerangkan bahwa kesusahan, kesedihan, penderitaan itu bisa selesai, bisa sudah, karena ditutupi oleh kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan. Tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru tiap pagi. Penderitaan, kesusahan, dan pergumulan hidup itu dia akan sementara, dia akan habis dan berlalu, tetapi rahmat Tuhan tidak pernah habis. Jadi jangan pernah berharap kepada siapapun, tapi hanya berharap kepada Tuhan, terutama ketika kita mengalami pergumulan yang ada, yang kita dengar, yang kita lihat, yang tentunya itu sangat mempengaruhi kehidupan kita.
Biarlah kita menjadi berkat bagi orang lain, biarlah kehadiran kita juga dipakai oleh Tuhan menjadi berkat. Biarlah juga nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Biarlah juga berbagai pergumulan ataupun penderitaan itu justru menjadi perangsang iman, justru membuat kita terus berharap kepadanya sehingga kita hidup memperoleh kemenangan di dalam namanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami mohon pengampunan ya Tuhan jikalau kami sering mengeluh, jikalau kami sering mengalami berbagai penderitaan justru membuat kami melakukan hal yang tidak berkenan. Tetapi sebaliknya Tuhan tetap mengasihi, memberi kesempatan bagi kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami, mungkin juga mereka mengalami berbagai macam pergumulan. Tolonglah ya Tuhan supaya tetap berharap kepadamu. Jangan biarkan kuasa kegelapan memanfaatkan suasana, situasi hati, pikiran kami yang tidak menentu. Tetapi sebaliknya biarlah kami tetap dikendalikan oleh Tuhan. Supaya ketika kami mengalami berbagai macam hal, kami tetap senantiasa di bawah kendali Tuhan. Allah Bapa yang baik, terima kasih atas firman Tuhan hari ini, supaya kami dimampukan menerapkannya dalam hidup kami. Dengan demikian nama Tuhan terus dipermuliakan melalui kehidupan kami. Kami berdoa agar firman Tuhan terus diberitakan, dan jangan biarkan kuasa kegelapan merongrong merampas, tapi sebaliknya justru kuasa Tuhanlah yang terus-menerus memberkati, sehingga pemberitaan firman Tuhan tidak akan pernah dibatasi oleh apapun juga. Kami mengucap syukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, sahabat BSJD di mana saja pun berada, Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai berjumpa. Salam dari kami, Pendeta Rita Mariane. Tuhan Yesus memberkati.